Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. SBY dapat kabar MA bakal kabulkan PK Muldoko jika benar ada tangan politik yang ganggu Demokrat. Jelas ya, ada penjagalan luar biasa dan nyata ini nampak begitu ya. Kalau memang tunggu saja dari MA bagaimana begitu dikabulkan itu. Tetapi kan melalui proses peradilan begitu ya. Walaupun dia dikabulkan tapi jangan heran ya. Masih banyak ya yang kemudian kita harus uji di pengadilan, uji undang-undang dan sebagainya. Tapi herannya kenapa lalu kemudian tidak sesuai dengan ADART. Pak Muldoko itu masih belum atau tidak pernah menjadi kader Demokrat. Tiba-tiba mau ngambil alih. Gimana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Ini kan aneh ya, tetapi kalau ini dikabulkan ada apa begitu ya? Kok MA-nya kok segitunya begitu kan? Jelas bahwa Pak SBY itu tidak hanya sendirian begitu, pasti ada orang-orang di belakangnya. Ini tuntut terus begitu ya, karena pada akhirnya Partai Demokrat itu ya, kalau seperti ini wah ada penjagalan luar biasa. Bisa saja Anies Baswedan gagal begitu kan? Karena sudah diambil alih begitu. Karena ketika Partai Demokrat pecah misalnya, maka ada dua kubu, maka itu tidak bisa lagi untuk mengusung calon presiden begitu. Harus ada rekomendasi kedua-duanya. Seperti Partai P3 dulu begitu ya, dia pecah begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan politik hari ini yang ada di bawah bagaimana sebenarnya Pak Muldoko itu kalau ingin mengambil partai orang, ya lebih baik buat partai baru saja. Begitu kan logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya ya, komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. SBY dapat kabar MA bakal kabulkan PK Muldoko jika benar ada tangan politik yang ganggu Demokrat. Jelas begitu ya. Sewaktu presiden mungkinkah SBY suka mengintervensi lembaga negara? Waktu memang menjawab banyak pertanyaan ya. Kita lihat saja begitu. Dunia politik ya di Wakanda semakin kampungan. Demokrat terjebak dan bisa blunder dengan isu ini. Semua orang tahu kalau putusan hakim MK itu rahasia negara, valid setelah diucapkan ya. Tetapi inilah diucapkan kok malah membahas putusan MK. Bukan MK bro, MA gitu ya. Jadi kita lihat saja bagaimana ya. Ini kan orang-orang seperti ini kan hanya baca dan sebagainya begitu ya. Jika target utama tercapai, setelah itu partai pun dikubur pelan-pelan. Ya, ini negara aneh ya. Maling partai kok malah dilegalkan. Ini benar-benar sudah rusak nih demokrasi. Betul begitu. Di satu sisi kenapa sih ada penjagalan-penjagalan seperti ini? Di demokrasi modern seharusnya kan sudah tidak laku sekali hal seperti ini begitu. Seperti Pak Fahri Hamzah untuk menyaingi Partai Keadilan Sejahtera PKS membuat partai baru di situ begitu kan. Yang lain banyak partai baru begitu. Seperti Partai Umat dan sebagainya begitu ya. Seharusnya kan Pak Muldoko membuat partai baru di situ begitu ya. Uji nyali di situ begitu. Bagaimana kader-kader Demokrat itu bisa kembali kepada ya partai Pak Muldoko begitu kan. Tetapi kalau menjegal seperti ini wah ini kacau begitu kan. Jangan sampai ya nanti semisal ya. Ini kan segala perbuatan kan pasti ada konsekuensi. Apa yang diharapkan oleh Pak Muldoko dari Partai Demokrat begitu? Apa urgensinya begitu ya? Kalau bukan soal mencegal itu kan apa urgensinya begitu ya. Ini kalau bisa dikalahkan ada dua kemungkinan yang menanah ini itu kuat atau memang yang kalah itu lemah dan pantas dikalahkan. Saya bukan simpatisan Demokrat tapi jika benar ya I stand for you Pak. Percayakan ya pada prosedur hukum ya. Pernyataan digunakan bila tidak menyangkut kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kita lihat saja apa urgensinya Pak Muldoko itu ingin mengambil Partai Demokrat begitu kan. Ya padahal dia bukan kader ya. Tidak pernah menjadi kader dan tidak punya KTA. Padahal persyaratan untuk memimpin bangsa Demokrat itu punya KTA di situ begitu. Apakah dia punya atau tidak begitu? Wah ini kacau begitu ya. Negara kita kalau seperti ini dibiarkan ya Pak Mahfud harus berbicara seperti ini begitu ya. Bagaimana yang salah yang sebenarnya kita ungkapkan aja begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, SBY dapat kabar MA bakal kabulkan PK Muldoko jika benar ada tangan politik yang ganggu Demokrat. Wah ini kacau begitu ya. Kalau ini dibiarkan begitu, jangan sampai lepas ini Partai Demokrat kita harus ya tegak lurus ya. Kita adu di pengadilan nanti begitu ya. Walaupun dia diterima belum tentu kita menang di situ karena masih ada peradilan begitu ya.
Beredar kabar yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung MA akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Kepala Staf Kepresiden KSP Muldoko terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat. Bahkan kabar tersebut muncul dari ahli hukum tata negara Denny Indrayana melalui akun Twitternya Minggu. Denny menyebutkan bahwa dikabulkan PK tersebut diduga ditukar dengan kasus korupsi mafia peradilan MA. Wah, ini kacau begitu kan. Maka saya kan lihat saja Denny Indrayana itu kan jaringannya kuat di situ begitu. Analisisnya kuat begitu karena dia seorang profesor betul begitu ya. Tetapi kalau kita lihat, wah ini membongkar buruknya demokrasi hari ini ya sebenarnya bagus begitu kan. Tetapi kenapa kok seolah-olah tadi ada berita bahwa ya harus Denny Indrayana diperiksa begitu ya. Karena ini bagian dari rahasia negara dan sebagainya begitu ya. PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar gulingkan dengan kasus korupsi mafia di peradilan. Bahkan menanggapi kabar tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyatakan bahwa dia kerap mendapatkan kabar serupa dari politikus senior dari luar Partai Demokrat. Pesan seperti ini yang kerap saya terima, jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih, tulis SBY di akun Twitternya. Menurut pandangan Pak Muldoko atas Partai Demokrat akan sulit dikabulkan karena Muldoko telah kalah di pengadilan sebanyak 16 kali. Bayangkan begitu, 16 kali kalah lalu kemudian dia mengajukan lagi kalah. Apa sih urgensinya? Apa sih yang diharapkan Pak Muldoko terhadap Partai Demokrat begitu kan? Ya ini kan belum menjadi kader, tidak punya KTA dan sebagainya begitu. Kok tiba-tiba ingin mengambil alih? Kecuali Pak Muldoko itu pernah menjadi anggota atau menjadi anggota Partai Demokrat baru bisa begitu kan. Tetapi kan ini aneh negara kita, demokrasi modern seperti ini masih mau begal partai orang begitu kan. Kalau bersaing secara sehat buatlah partai baru di situ begitu kan. Itu lebih sehat begitu ya. Tetapi mungkin tidak ingin mengeluarkan uang banyak, tiba-tiba ingin instan di situ begitu ya. Ya, ini gimana untuk pemerintah hari ini begitu ya. Kok seperti ini terus begitu ya. Bisa saja tidak hanya Nasdem Demokrat, bisa saja nanti Nasdem seperti partai-partai yang lain bisa saja itu terjadi kalau itu memang dilakukan dan benar dilakukan oleh Pak Muldoko dan bahkan menang di situ begitu ya. Namun apabila kabar dari Denny Indrayana benar, dia menduga ada pihak yang berniat mengganggu keikutsertaan Partai Demokrat di pemilihan umum pemilu di 2024. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tidak bisa ikut pemilu di 2004 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk, ungkap SBY. Untuk itu dia berharap pemegang kekuasaan tetap amanah dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab kata SBY Indonesia bukan negara predator di mana pihak yang kuat akan memangsa pihak yang lemah. Bahkan serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah, tegasnya. Terakhir, SBY berpesan kepada kader Partai Demokrat untuk terus mengikuti perkembangan Pak Muldoko dan mengikuti petunjuk Ketua Umum Jika keadilan tak datang kita berhak memperjuangkan secara damai dan konstitusi, pungkasnya Ini menarik sekali begitu. Artinya apa, selama ini Partai Demokrat itu sudah kalah 16 kali begitu Maaf Pak Muldoko itu sudah kalah 16 kali begitu. Apa yang mesti diperjuangkan oleh Pak Muldoko begitu kan? Ini kan aneh kalau ada intervensi misalnya si MA diintervensi sana sini, bisa saja itu terjadi begitu. Namanya politik kan dinamis begitu ya. Tapi dengan cara-cara seperti ini saya tidak suka sama sekali begitu ya. Cara-cara begal cara-cara yang lama lalu kemudian diterapkan di demokrasi modern Karena pada hakikatnya kita tahu sendirilah kepentingan-kepentingan itu apa sih sebenarnya begitu. Kan begitu logika kita begitu. Jadi kalau semisal nanti benar bahwa Demokrat benar lalu kemudian dikabulkan dan bahkan Pak Muldoko menang di peradilan wah, ini kacau begitu ya. Kok bisa begitu? Pasti partai-partai yang lain seperti itu begitu ya. Jadi ini kan aneh menurut saya pribadi seperti ini kan tidak perlu kita ungkapkan dan tidak perlu untuk dilakukan oleh Pak Muldoko begitu ya. Karena ini bertentangan jelas sekali dengan ADART yang kemudian yang ada di Partai Demokrat itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Harian ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.